Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita di channel Matematika Teladan. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan bagian kedua untuk soal pengetahuan kuantitatif ya, untuk persiapan UTBK. Oke, kita langsung saja lihat di bagian kedua soal apa saja akan kita bahas ya. Oke, kita awali dari soal nomor 6 tentunya. Oke, soal nomor 6 ini tentang peluang ya. Dua kelas masing-masing terdiri atas 20 siswa. Oke. Jadi di sini kita diberikan dua kelas ya, masing-masing terdiri dari 20 siswa. Coba kita anggap aja ini kelas. Ya, isinya terdapat 20 siswa. Ya, kita umpamakan siswa perempuan ada P1, siswa laki-laki L1. Kemudian di kelas yang kedua juga ada 20 siswa. Nah, kita misalkan jumlah siswa perempuannya P2, jumlah siswa laki-lakinya L2. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa P1 tambah L1 sama dengan 20 dan P2 tambah L2 sama dengan 20. Oke, informasi yang diberikan adalah satu siswa dipilih setiap kelas. Ya, jadi satu siswa ini dipilih dari masing-masing kelas, dipilih satu. Nah, informasinya adalah peluang terpilihnya kedua perempuan adalah 10/25. Jadi kita bisa tuliskan di sini bahwa peluang dari kelas yang pertama terpilih P1 perempuan dan dari kelas yang kedua juga perempuan. Maka di sini kita bisa dapatkan berarti peluangnya adalah P1/20 karena terpilihnya adalah perempuan dan di kelas yang kedua juga terpilihnya perempuan. Maka jumlahnya sebesar P2/20. Nah, di sini informasi yang diberikan sama dengan 10/25. Oke, kita samakan penyebutnya. Di sini kita penyebutnya 400, maka di sini kita bikin 400. Ya, maka kita punya P1 dikali P2/400. Nah, maka tentunya ini kita kali 16. Ya, jadi 10 kali 16 per 25 kali 16. Biar jumlahnya penyebutnya sama-sama 400. Maka kita dapatkan kesimpulan bahwa P1 kali P2 sama dengan 10 kali 16 atau 160. Ya, P1 kali P2 sama dengan 160. Nah, di sini kita analisa berapa jumlah P1 dan P2 ya yang memenuhi informasi yang diberikan. Oke. P1 dan P2. Ya. P1 dan P2. Karena P1 dikali P2 160, maka kemungkinannya bisa jadi P1-nya 1, P2-nya 160 atau sebaliknya ya. Nah, namun informasi ini kayaknya tidak mungkin. Ya, karena kalau sana P2-nya 160, nah, kan dalam satu kelas hanya ada 20 siswa totalnya. Jadi kemungkinan pertama tidak mungkin. Nah, kemudian yang kedua, P1-nya 2, P2-nya 80. Ini pun juga tidak mungkin, masih lebih dari 20. Nah, kemudian kalau P1-nya 4, maka P2-nya adalah 40. Nah, ini pun juga pasti tidak mungkin. Nah, kemungkinan yang keempat adalah P1-nya 5, P2-nya 32. Ini pun juga masih tidak mungkin. Ya, kita lanjutkan. Seandainya P1-nya adalah 8. Ya, maka P2-nya 20. Nah, ini masih mungkin. Ya, 8, P1-nya, P2-nya 20. Tapi kalau seandainya P2 20, maka tidak ada laki-laki di sini yang terpilih. Ya, sementara
Jadi ini satu kelas ini perempuan semua. Sementara di sini nanti ada pertanyaan peluang terpilih paling sedikit satu diantaranya perempuan. Maka di sini asumsinya pasti ada laki-laki. Jadi di sini kemungkinan yang kelima juga tidak mungkin. Nah, kemungkinan yang terakhir adalah tentunya ya perempuan yang pertama ada sebanyak 10, perempuan yang keduanya 16. Nah, jadi kemungkinannya P1 10, P2-nya 16 atau sebaliknya juga nggak jadi masalah. Jadi P1-nya 10, nah P2-nya dengan 16. Nah, seperti ini. Oke, jadi kita dapatkan di sini kesimpulan bahwa kelas yang pertama terdiri dari P1-nya katakanlah 10, L1-nya berarti juga 10 karena totalnya ada 20. Kemungkinan yang kedua, kelas yang kedua, jumlah perempuannya ada sebanyak 16, maka laki-lakinya ada sebanyak 4. Ya, totalnya harus sama dengan 20. Oke, kita masuk ke pertanyaan. Pertanyaannya peluang terpilih paling sedikit satu diantaranya perempuan. Ya, paling sedikit. Ya, jadi bisa perempuan di kelas yang pertama perempuan, kelas kedua laki-laki, kelas yang pertama laki-laki, kelas yang kedua perempuan, atau kelas pertama dan yang kedua dua-duanya perempuan. Karena kan di sini pertanyaannya paling sedikit adalah perempuan. Jadi bisa satu perempuan, bisa dua perempuan. Kalau satu perempuan maka kemungkinannya di kelas yang pertama perempuan ya, minimal 1P ya. Ada 3 kemungkinan. Yang pertama, kelas yang pertama terpilih perempuan, uangnya 10/20. Nah, kelas yang kedua harus laki-laki, jadi 4/20. Ini kemungkinan pertama. Kemungkinan yang kedua adalah bisa jadi yang terpilih perempuannya di kelas yang kedua. Nah, sehingga kelas yang pertama laki-laki terpilih. Jadi peluangnya 10/20 dikali ini 16/20. Nah, yang terakhir, yang ketiga adalah kemungkinannya dua-duanya adalah perempuan. Nah, kalau dua-duanya perempuan maka peluangnya 10/20 ya dikali 16/20. Oke, coba kita sederhanakan. 10/20 sama dengan 1/2, 4/20 1/5, 10/20 1/2 dikali 16/20 4/5 tambah 10/20 1/2 dikali 16/20 4/5. Oke, kita coba hitung. Jadi 1/10, 4/10, 4/10. Oke, penjemputnya sama, maka kita jadikan 1, jadi 1/10 tambah 4/10 tambah 4/10. Maka peluangnya adalah 9/10. Gitu ya. Oke, jadi kita pilih opsinya 9/10 setara dengan 90/100. Gitu ya. Oke, kita pilih opsi yang D. Nah, ini untuk pembahasan soal nomor 6. Kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 7. Oke, soal nomor 7. Informasi yang diberikan, segelas susu dibuat dengan mencampurkan 2 sendok makan ya bubuk susu dan X sendok makan gula. Kemudian informasi berikutnya perbandingan ya banyaknya susu, ya banyaknya bubuk susu dan gula dalam segelas susu adalah 2/3. Nah, dari sini kita bisa langsung mencari berapa nilai X ya. Informasi di kalimat yang pertama adalah 2 sendok ya makan untuk bubuk susu ya banding X ya sendok makan gula. Ini setara dengan perbandingan banyaknya susu dan gula dalam segelas susu adalah 2/3. Ya, sehingga kita peroleh X sama dengan 3. Nah, kan X sama dengan 3, maka kita lihat di tabel di sini, X-nya kita ganti dengan angka 3. Sehingga kita ambil kesimpulan bahwa P sama dengan 3, Q sama dengan 9. Kesimpulannya adalah P dengan Q besaran Q. Maka kita dapatkan Q lebih besar dari P. Maka kita pilih opsinya yang B untuk soal nomor 7.
Oke, kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 8. Oke, untuk soal nomor 8, ya, informasinya manakah yang habis dibagi 2 di antara pernyataan 1, 2, 3, dan 4. Nah, informasinya apabila 2K tambah 4 habis dibagi 2. Oke, jadi kita diinformasikan di sini bahwa ya 2K ditambah 4 ini habis dibagi 2. Arti 2K tambah 4 sama dengan 2N, di mana N-nya ini adalah bilangan bulat. Ya, N-nya bilangan bulat. Oke. Nah, jadi 2K tambah 4 sama dengan 2N. Oke, kita coba cek satu persatu dari pernyataan 1 sampai 4 ini. Manakah yang habis dibagi 2? Nah, oke, yang pertama adalah 2K plus 6. 2K plus 6. Nah, informasi ini kita jadikan seperti 2N. 2N ini kan 2K tambah 4, maka kita bikin 2K tambah 6 sama dengan 2K tambah 4 ditambah 2. Oke, ya, bagian 2K tambah 4 ini kita ganti dengan 2N. Jadi 2N tambah 2. Nah, kemudian 2-nya kita keluarkan jadi 2 dikali N plus 1. Jelas N plus 1 ini adalah bilang bulat, karena N bilang bulat. Nah, dikali 2 maka habislah dibagi 2. Sehingga pernyataan 1 adalah habis dibagi 2. Oke, kita cek selanjutnya. Pernyataan yang kedua adalah 8K. Oke, 8K kita nyatakan dalam bentuk 2K tambah 4. Ya, kita kalikan 4 biar 8K, maka jadi 8K. Ya, 8K tambah 16. Oke ya, nah ini belum sama, ya, maka kita kurang dengan 16. Oke, kemudian ini agar muncul 2K plus 4, kita keluarkan 4-nya, jadi 4 dikali 2K plus 4. Nah, seperti ini kan sama dengan 2N ya. Nah, gitu. Nah, kemudian dikurang 16. Nah, jadi 4 dikali 2K plus 4 ini adalah 2N. Dikurang 16. Maka hasilnya adalah 8N dikurang 16. Oke. Masing-masing bisa dibagi 8. Berarti jadi 8 dikali N minus 2. N ini bilangan bulat. Jadi N dikurang 2 juga bilangan bulat. Sehingga dikali 8 maka habislah dia dengan habis dibagi 2. Kenapa? Karena 8 habis dibagi 2. Bisa kita bikin 2 dikali 4 kali N min 2. Gitu ya. Oke, jadi kesimpulannya 8K juga habis dibagi 2. Kemudian kita cek yang ketiga. 4K plus 8. Oke, 4K plus 8. Nah, ini kita bikin jadi muncul bentuk 2K plus 4. Ya, maka kita butuh 4K ya. Nah, berarti ini kita kali 2 ya. Plus 8. Ini kalau seandainya 2-nya kita keluarkan, maka muncullah 2K plus 4 ya. Nah, di mana 2K plus 4-nya ini tadi sama dengan 2N ya. Jadi 2 dikali 2N sama dengan, nah ini jelas habis dibagi 2. Kenapa? Karena N bilangan bulat, nah 2N pasti juga bilangan bulat ya. Oke, jadi kesimpulannya ya pernyataan 3, 4K plus 8 juga harus dibagi 2. Kemudian yang terakhir pernyataan yang keempat. Ya, 2K minus 10. Kita bikin biar muncul 2K plus 4, maka kita jadikan 2K plus 4. Biar jadi minus 10 kita kurang dengan 14. Oke, 2K plus 4 ini sama dengan 2N. Ya, dikurang 14. Nah, masing-masing bisa dikeluarkan 2-nya, jadi 2 dikali N min 7. Ya, N min 7. N bilangan bulat, maka N min 7 juga bilangan bulat. Sehingga dikali 2 habislah dia dibagi dengan 2. Nah, sehingga 2K min 10 adalah habis dibagi dengan 2. Ya, kesimpulannya yang pernyataan 4 juga habis dibagi 2. Nah, jadi kita pilih opsinya semua pilihan benar untuk soal nomor 8. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 9. Oke. Pembahasan soal 9.
jika X sama dengan 4 adalah solusi ya untuk pertidaksamaan X min K dikali X min 2K lebih besar dari 8. Oke, kita tinggal substitusikan saja karena X sama dengan 4 solusi, maka kita bisa langsung substitusikan ke nilai X. Jadi sama dengan 4 min K, ya jadi pasti memenuhi 4 min K dikali 4 min 2K, ini lebih besar dari 8. Coba kita uraikan nih jadi 4 kali 4, 16. 4 kali min 2K jadi minus 8K. Min K kali 4 minus 4K. Min K kali min 2K plus 2K kuadrat. Lebih besar dari 8. Sehingga kita punya 2K kuadrat. Min 8 min 4 jadi minus 12K. 16 kurang 8 jadi plus 8. Lebih besar dari 0. Nah ini sebelum kita faktorkan untuk mencari K, kita sederhanakan dengan cara kita bagi 2 ruas. Jadi K kuadrat minus 6K tambah 4. Ya, lebih besar dari 0. Oke, kita bikin pembuat 0 untuk ruas kiri ya. K kuadrat min 6K plus 4. Nah, kita cari pembuat 0-nya. Ya. Nah, nampaknya nggak bisa langsung difaktorkan, kita cari akar-akarnya dengan menggunakan rumus ABC. Ya, jadi K 1 dan 2-nya sama dengan min B jadi 6 plus minus akar B kuadrat jadi min 6 kuadrat 36 dikurang 4 kali A kali C, 4 kali 1 kali 4 ya 16 dibagi dengan 2 kali A, 2 kali 1 2. Oke, maka kita peroleh K-nya adalah 6 plus minus akar 20. Akar 20 adalah 2 akar 5. Ya, dibagi 2. Oke, masing-masing kita bagi 2 jadi 3 plus minus 2 akar 5 bagi 2 akar 5. Oke, maka akar-akarnya jelas di sini. Kalau kita bikin garis bilangan, ya akar-akarnya 3 plus akar 5 dan 3 min akar 5. Ya, 3 min akar 5 dengan 3 plus akar 5. Oke, kita lihat daerah yang paling kanan tentunya positif ya. Kemudian negatif, positif. Nah, yang dipinta di soal adalah yang lebih besar dari 0. Maka tentunya kita pilih daerah yang positif. Oke, sehingga kita pilih, dapatlah solusinya nilai K-nya harus kurang dari 3 min akar 5 atau K-nya lebih besar dari 3 plus akar 5. Nah, maka dalam hal ini kita pilih opsinya yang oke, yang A harusnya nih ya, ini tandanya harusnya kurang dari. Oke ya, yang A. Oke, ini untuk pembahasan soal nomor 9. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan ya soal nomor 10. Oke, informasinya adalah jika 2 kurang dari X kurang dari Y kurang dari Z. Nah, yang mana pernyataan berikut yang bernilai paling besar? Ya, bernilai paling besar. Oke, tanpa mengurangi keumuman karena 2 kurang dari X kurang dari Y kurang dari Z, maka kita pilih saja X-nya sama dengan 3, ya, Y-nya sama dengan 4, Z-nya sama dengan 5. Maka di antara A, B, C, D, E yang nilai terbesar kita tinggal substitusikan. Ya, yang A, nah nilainya berarti kan Z kali X tambah 2, Z-nya 5, dikali X, X-nya 3 tambah 2. Ya, berarti 5 kali 5 sama dengan 25. Kemudian nah, untuk yang B, Z kali Y tambah 2, Z-nya itu 5, Y tambah 2, Y-nya 4 tambah 2. Sama dengan 5 kali 6, ya 30, 30. Kemudian C, untuk yang C, X, X-nya 3 dikali Y plus Z, Y-nya itu 4, Z-nya 5. Sehingga 3 kali 9, 27. Kemudian bagian D adalah Y, Y-nya 4 dikali X tambah Z, X-nya 3, Z-nya 5. Maka kita peroleh hasilnya 4 kali 8, ya 32. Nah, yang terakhir yang E
adalah Z5 dikali X tambah Y. X-nya 3, Y-nya 4. Maka 5 dikali 7 sama dengan 35. Nah, dari hasil yang kita peroleh ini, nilai yang terbesar adalah yang E, ya, 35. Sehingga kita pilih opsinya yang E. Oke, inilah pembahasan bagian yang kedua untuk pengetahuan kuantitatif, ya. Oke, nantikan video pembahasan bagian yang ketiga di channel yang sama, yakni channel Matematika Teladan. Oke, jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.